Jenis-jenis ikan air laut berikut ternyata dapat hidup di air tawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya Mas Al. Pernah nggak sih teman-teman berkeinginan untuk pelihara ikan air laut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ikan air laut memiliki begitu banyak aneka ragam jenis, warna, dan juga bentuk tubuh yang eksotis. Namun keinginan tersebut terkendala beberapa hal. Di antaranya sulitnya mendapatkan ikan air asin. Dan juga sekalipun ada ikan air asin, harganya lumayan mahal. Terlebih lagi, cara merawat ikan air asin itu lebih sulit jika dibandingkan dengan ikan air tawar. Tapi tahukah teman-teman bahwa ada beberapa jenis ikan air asin yang dapat kita pelihara di air tawar. Bahkan ikan air asin tersebut dapat kita gabungkan dengan ikan arwana menjadi teman ikan arwana dan dapat mempercantik akuarium kita di rumah. Nah, jenis ikan air asin apa saja yang dapat kita pelihara di air tawar? Simak video berikut. Ikan arser. Arserfish atau ikan sumpit adalah ikan yang terkenal dengan kemampuan memanah dari permukaan air dengan akurasi yang terbilang tinggi. Ukuran ikan sumpit sangat kecil jika dibandingkan ikan predator lainnya. Warna badannya putih keperakan dengan 4-6 garis hitam yang menyelimuti punggung. Ikan ini mampu tumbuh mencapai 25 cm di alam liar. Namun di dalam akuarium, ikan ini hanya dapat tumbuh sekitar 7 cm. Ikan yang memiliki bentuk mulut yang hampir sama dengan ikan arwana ini tersebar mulai dari India, Filipina, Australia, serta Indonesia. Ikan sumpit adalah ikan omnivora yang memakan hewan dan juga tumbuhan, tetapi lebih sering memakan hewan, khususnya serangga. Ketika melihat serangga di atas permukaan air, ikan sumpit mulai mengumpulkan air di dalam mulutnya yang berongga panjang, kemudian membidik mangsanya dan menyemburkan air ke arah mangsanya tersebut. Serangga yang terkena semburan air pasti akan jatuh karena basah dan langsung disambar oleh mulut ikan sumpit. Ikan black bass. Ikan black bass atau biasa disebut ikan tembaring merupakan spesies ikan predator sungai air payau. Black bass memiliki bentuk yang hampir mirip dengan mangrove jack, hanya saja segi corak warna yang sedikit berbeda. Black bass memiliki corak warna yang dominan hitam dengan memiliki garis-garis putih. Bahkan memiliki pola warna yang berbeda seperti keabu-abuan, kecoklatan, hitam, serta kadang-kadang memiliki belang kekuning-kuningan. Di alam liar, mereka mampu tumbuh hingga 75 cm dengan berat 11 kg. Ukuran ikan black bass betina biasanya lebih besar dibanding ikan black bass jantan. Ikan karnivora ini umumnya tersebar mulai dari Amerika Utara, Kanada, Amerika Serikat, hingga Meksiko. Ikan baramundi atau kakap putih. Nama baramundi berasal dari bahasa aborigin Australia. Walau tanpa gigi yang tajam, ikan ini merupakan predator ganas. Ia mengandalkan rahang yang lebar dan kuat untuk memangsa. Makanan favorit ikan ini adalah krustasea, moluska, ikan kecil, dan udang. Secara fisik, tubuh ikan ini nampak besar dan panjang dengan warna sisik berwarna perak terang dan ada juga yang berwarna perak gelap kehitaman.
Ikan ini memiliki duri pada tulang pipi atau penutup insang dan juga sirip punggung. Ikan barramundi senang di perairan pantai, muara, sungai-sungai yang bermuara langsung ke laut, termasuk perairan yang cenderung tawar di sekitar muara. Karena itu, dengan penanganan dan adaptasi yang benar, ikan ini dapat hidup dengan baik di akuarium air tawar di rumah. Ikan yang merupakan ikan konsumsi ini dapat tumbuh hingga panjang 1,8 meter dengan bobot 60 kg. Namun kebanyakan ikan ini sering didapati dengan ukuran panjang 60 hingga 1,2 meter. Ikan buntal. Ikan buntal merupakan salah satu jenis ikan berbahaya yang mengandung racun mematikan. Menurut penelitian, ada lebih dari 120 spesies ikan buntal di seluruh dunia. Sebagian besar ikan buntal ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis, tetapi beberapa spesies lainnya hidup di air payau, bahkan air tawar. Ikan buntal memiliki tubuh panjang dan meruncing dengan kepala bulat. Beberapa jenis ikan buntal memiliki tanda dan warna tertentu yang menunjukkan bahwa ikan ini beracun. Sementara jenis lain memiliki warna yang lebih redup atau samar untuk berbaur dengan lingkungannya. Ikan buntal memiliki beberapa jenis. Ada jenis yang berukuran hanya 2,5 cm saja, dan ada pula jenis yang dapat berukuran hingga 60 cm. Tidak seperti ikan pada umumnya, ikan buntal tidak memiliki sisik dan biasanya memiliki kulit kasar hingga runcing. Ikan dengan nama lain pufferfish ini dapat mengembangkan tubuhnya yang berduri tajam sehingga dapat membantu ikan tersebut dari para pemangsanya. Ikan kerapu. Ikan kerapu merupakan ikan dengan ciri tubuh yang dipenuhi titik-titik seperti polkadot. Ikan yang hidup di perairan laut dangkal ini banyak beraktivitas di sekitar terumbu karang sebagai habitat utamanya. Ikan kerapu merupakan ikan karnivora dan predator. Ikan ini memiliki gigi tajam dengan rongga mulut yang berukuran besar. Ketika masih kecil, ikan ini akan memakan udang-udang kecil. Namun ketika sudah dewasa, ikan ini akan memangsa ikan, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Ikan kerapu tumbuh dengan rata-rata sekitar 30 cm dengan berat berkisar 1 kg. Namun ada beberapa jenis seperti bumblebee atau kerapu emas yang dapat tumbuh hingga mencapai panjang 1,5 meter dengan berat hingga 300 kg. Ikan ini banyak terdapat di pesisir Jawa Timur, Sumatera, dan Bali. Jenis ikan kerapu yang hidup di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, antara lain kerapu tikus atau bebek, kerapu batik, kerapu macan, dan lain-lain. Ikan mangrove jack. Ikan mangrove jack atau yang biasa disingkat dengan ikan MJ adalah ikan air payau yang banyak diburu oleh para pemancing. Namun jangan salah bahwa ikan ini juga menjadi favorit untuk dijadikan ikan hias oleh para pecinta ikan predator di Indonesia. Ikan ini biasa juga dikenal dengan sebutan kakap bakau. Secara fisik, ikan ini memiliki warna yang beragam, mulai dari merah tembaga, perunggu, sampai coklat tua kemerahan. Saat berusia muda, mangrove jack akan terlihat memiliki garis-garis vertikal di bawah sisi perut. Mangrove jack juga memiliki gigi taring menonjol di rahangnya yang tidak hanya digunakan untuk menangkap mangsa saja, tetapi juga untuk menahan mangsa tersebut agar tidak terlepas. Ikan mangrove jack dapat tumbuh mencapai berat 10 kg, namun biasanya lebih sering ditemukan pada ukuran 1-3 kg saja. Ikan ini sering dijumpai di perairan muara yang dipenuhi pohon bakau. Tetapi terkadang mangrove jack juga ditemukan di daerah sekitar pantai, tepatnya di terumbu karang lepas untuk berimigrasi. Berdasarkan beberapa pengamatan, mangrove jack yang ditemukan di daerah muara yang terdapat pohon bakau akan berwarna lebih gelap daripada mangrove jack yang ditemukan di lautan terbuka, khususnya di daerah terumbu karang.
Ikan kerong. Ikan kerong memiliki nama lain, yaitu terapon jarbua. Ikan kerong-kerong memiliki bentuk tubuh pipih dengan sirip yang lengkap. Ciri-ciri utama ikan kerong-kerong adalah warna tubuhnya yang cukup unik, yaitu berwarna keperakan hingga kebiruan dengan 4 garis lurus coklat tua. Panjang tubuh ikan kerong-kerong berkisar antara 15-20 cm. Tapi pernah juga ikan ini ditemukan dengan ukuran mencapai 30 cm. Habitat ikan kerong-kerong ini hidup di dekat air laut dan air payau. Ikan ini juga hidup di kawasan perairan pantai dan muara dengan kedalaman yang dangkal. Ikan kiper. Ikan kiper atau biasa disebut ikan ketang-ketang ini merupakan ikan yang memiliki bercak totol berwarna kehijauan sampai kemasan pada bagian sisinya. Ikan kiper dapat tumbuh sepanjang 9-16 cm. Namun di alam liar, ikan kiper terpanjang yang pernah ditemukan mencapai hingga 38 cm. Ciri khas ikan kiper bisa dilihat dari bercak totol-totol hitam yang ada di seluruh tubuhnya. Totol-totol tersebut lambat laun akan semakin pudar saat usia ikan mencapai dewasa. Ikan ini memiliki kelenjar racun yang ada di dasar duri, baik ikan yang masih remaja maupun ikan dewasa. Ikan kiper memakan cacing, udang, serangga, dan tumbuhan untuk bertahan hidup. Ikan morai. Ikan morai adalah belut laut yang memiliki berbagai macam jenis. Penelitian menunjukkan terdapat sekitar 200 jenis belut morai yang tersebar di seluruh dunia. Spesies ini hampir seluruh hidupnya di laut, tetapi beberapa spesies secara teratur terlihat di air payau dan beberapa ditemukan di air tawar. Ikan morai memiliki bentuk fisik mirip dengan belut. Ikan morai memiliki sirip yang memanjang mulai dari bagian belakang kepala sampai menuju ke ekor. Belut ini juga memiliki lendir yang menyelimuti sekujur tubuhnya, sama seperti belut-belut yang biasa kita jumpai di sawah. Belut morai adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Di alam liar, belut ini biasanya mengkonsumsi ikan, krustasea, cumi-cumi, dan gurita. Belut morai menghabiskan waktunya bersembunyi di terumbu karang. Belut ini memiliki indera penglihatan yang sangat buruk, tetapi belut morai memiliki indera penciuman yang sangat tajam sehingga memudahkan mereka dalam memburu mangsanya. Ikan ini memiliki perilaku yang cukup agresif. Ikan giant trevally. Giant trevally atau biasa dikenal ikan kue merupakan salah satu spesies ikan yang tersebar di seluruh perairan tropis kawasan Indo-Pasifik. Ikan ini cukup mudah dikenali dari ciri fisiknya, yaitu tubuhnya yang berwarna perak keabuan, kepalanya yang curam tumpul, serta sirip dada yang besar layaknya dayung. Ikan yang biasa disingkat GT ini mampu tumbuh hingga mencapai 170 cm dengan berat sekitar 35 kg. Dengan tubuhnya yang besar itu, ikan GT ternyata perenang yang cepat. Selain itu, ikan ini juga merupakan predator yang lumayan ganas. Mangsa ikan GT pun beragam, mulai dari ikan, anakan penyu, bahkan sampai dengan burung yang tengah terbang rendah di dekat permukaan air. Ikan yang senang berburu secara berkelompok ini juga punya taktik unik dalam mencari mangsa. Ikan GT sering ditemukan mengikuti hiu dan anjing laut saat tengah berburu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mereka mencari makan, di mana ikan GT bisa melahap mangsa yang telah ditinggal oleh hiu dan anjing laut tadi. Ikan tarpon. Ikan tarpon memiliki bentuk seperti ikan bandeng, tapi dengan mulut yang lebih lebar. Selain itu,
Yang membedakan keduanya adalah warna perak di kedua sisi badannya dan warna hijau zaitun di bagian atas punggungnya. Ikan tarpon yang hidup di air tawar berukuran lebih kecil daripada yang hidup di air asin. Tarpon yang hidup di air tawar dapat tumbuh mencapai sekitar 50 cm, sedangkan untuk tarpon yang hidup di air asin mampu tumbuh mencapai panjang 1 meter. Ikan tarpon gemar sekali memakan ikan dan udang, baik di air tawar maupun di air laut. Monodactylus. Ikan mono termasuk ikan pemalu. Sebaiknya dipelihara dalam akuarium dengan pencahayaan yang rendah. Ikan ini lebih suka hidup berkoloni, sehingga jika dipelihara dalam akuarium sebaiknya dalam jumlah yang banyak. Jika dipelihara sendirian, biasanya ikan ini tidak mau makan dan berakhir kematian. Ikan ini menyukai air yang bersih dengan arus yang tenang. Badan ikan mono akan berwarna hitam jika kaget ataupun stres. Ikan ini dapat ditemukan di Laut Merah, di sepanjang pantai Australia, Afrika Timur, serta di semua Asia Tenggara. Monodactylus tergolong ikan omnivora. Ikan ini dapat memakan ikan ataupun tanaman. Di alam liar, ikan ini senang memakan berbagai jenis tanaman dan juga memakan serangga. Temperamen Monodactylus sangat aman untuk digabung dengan ikan apa saja. Ikan ini memang bukan ikan yang memiliki karakter agresif. Justru ikan ini dianjurkan untuk dipelihara secara berkelompok. Nah, cakep kan untuk dipelihara di akuarium bersama ikan arwana. Untuk masalah harganya juga nggak terlalu mahal kok teman-teman, nggak semahal ikan arwana. Nah, dari ikan air asin tersebut, kira-kira yang mana nih yang akan teman-teman pilih untuk dipelihara di air tawar untuk menemani ikan arwana kesayangan teman-teman di rumah? Tulis di komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.